Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sandi dengan 3 digit yang terakhir 141. Di sini saya akan menjelaskan terkait lanjutan dari teorema translasi sebelumnya. Nah, sebelumnya kan sudah sampai teorema 5.3. Untuk selanjutnya yaitu teorema 5.3 dan teorema 5.4. Dan selanjutnya yaitu teorema 5.4. Di mana teorema 5.4 ini berbunyi, jika S1 dan S2 merupakan suatu translasi, maka untuk setiap titik A elemen R2 berlaku S2 kali S1 A sama dengan S1 kali 2A. Yang mana maksud dari teorema ini adalah urutan dua translasi tidak mempengaruhi hasil akhir. Nah, translasi bersifat komutatif. Ini jadi S2 ini kan ada S1 dan S2. Nah, ini bisa dikerjakan S2 dahulu atau S1 dulu, itu hasilnya akan sama. Nah, sekarang kita akan membuktikan. Untuk ilustrasinya itu, ini misal ada S1 di sini, kemudian ada S2, ini S2. Nah, maka untuk setiap titik A elemen R kuadrat berlaku S2 ini, berarti ini kita ambil sekarang titik A. Ini kita ambil titik A di sini. Nah, untuk pembuktiannya, kita andaikan translasi 2 dan translasi 1 pada titik A itu tidak sama dengan ketika ditranslasikan S1 dulu baru S2. Ini pengandaian. Nah, dari pengandaian ini mengakibatkan S2 kali S1A itu sama dengan C1 dan S1 kali S2A itu sama dengan C2. Dan ini berarti C1 tidak sama dengan C2. Nah, dari sini kan S2A sama dengan B. Nah, ini kita translasi dulu. Titik A kita translasi oleh S2 menghasilkan ini ditranslasi oleh S2 menghasilkan B. Nah, kemudian kita translasi lagi ke S1 ya, menghasilkan C1. S2A sama dengan B. Ini translasi A terhadap vektor S2 itu menghasilkan B. Nah, dari kemudian S1 dari S1 ini A kita translasi oleh S1 menghasilkan D. Nah, dari D ini kita translasi lagi ke S2 terhadap S2 menghasilkan C2. Nah, ini kan S2 dengan B ini ya. Kemudian S1 ditranslasikan lagi ke S2 menghasilkan sama dengan S1 S2A sama dengan S1B. Dengan S1B, jadi translasi B oleh vektor S1 ini B ditranslasi oleh S1 menghasilkan C2. Nah, dari sini kemudian dari langkah ketiga ini menghasilkan ruas garis AB sama dengan ruas garis DC2, yang mana ruas garis AB itu sejajar dan searah dengan ruas garis DC2. Nah, itu ini. Dari sini kan kita lihat, oke, biru. Nah, dari sini kita lihat, ini kan ruas garis AB ini, ruas garis AB sama dengan DC2. Nih. Nah, yang mana AB ini sejajar dengan DC2, sejajar dan searah, arahnya kan sama ke sini dan ke sini. Nah, dari sini kemudian pada langkah selanjutnya yaitu ini kan yang di titik A ditranslasikan oleh S2. Nah, sekarang titik A ditranslasikan oleh S1 itu kan menghasilkan D. Ruas garis AD. Nah, kemudian ditranslasikan lagi menghasilkan C2. Nah, ini S2 titik A ditranslasi dulu dengan S2 itu menghasilkan B. Nah, kemudian dilanjut ditranslasi oleh S1 menghasilkan C1. Nah, maka ruas garis AD ini sejajar dengan ruas garis BC1 dan panjangnya juga sama. AD sama dengan BC1 ini sejajar dan searah. Arahnya kan sama-sama ke atas. Nah, dari langkah 4 dan langkah 6 itu menghasilkan ABC1D sama dengan ABC2D adalah besar genjang. Nah, karena
ini kan AB sama dengan DC. Jadi panjangnya kan sama, AB panjangnya sama dengan DC1. Nah, DC2. Nah, dari AD itu juga panjangnya sama dengan DC1 dan dua-duanya juga sejajar berhadapan. Nah, jadi ini adalah merupakan jajar genjang yang mana definisi jajar genjang itu kan segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan berhadapan sama panjang. Ini kan tadi berhadapan sama panjang dan sejajar. Jadi ini jajar genjang. Ini dari langkah 4 dan langkah 6. Nah, karena jajar genjang, maka akibatnya C1 dan C2 ini sama. C1 dan C2 ini sama. Jadi C saja. Nah, jadi C1 sama dengan C2. Jadi ABCD jajar genjang kan. Nah, jadi karena C1 sama dengan C2, nah maka S2 kali S1A sama dengan S1 ya S2A. Maka pengandaian yang tadi yang tidak sama dengan itu salah. Nah, karena pengandaian salah, maka S2 kali S1A sama dengan S1 kali S2A. Nah, yang mana teorema ini berlaku bahwa jika S1 dan S2 merupakan translasi, maka setiap titik A, ini nggak harus A ya, misal sembarang lah, di titik R2 berlaku urutan dua translasi tidak mempengaruhi hasil akhir, yang mana translasi bersifat komutatif. Jadi ini bisa dilakukan S2 dahulu kemudian S1 atau S1 dahulu kemudian S2. Nah, selanjutnya yaitu teorema 5.5. Nah, terhadap translasi vektor AB tidak sama dengan 1, maka tidak terdapat titik tetap. Semua garis yang sejajar AB akan menjadi garis tetap. Kita akan membuktikan dua. Yang pertama yaitu membuktikan tidak terdapat titik tetap dan semua garis yang sejajar AB akan menjadi garis tetap. Jadi ilustrasinya itu ada vektor AB, vektor A, vektor B, kemudian ada garis, Nah, nanti kita akan membuktikan bahwa tidak terdapat titik tetap. Nah, kemudian juga kita akan membuktikan garis yang sejajar AB akan menjadi garis tetap. Nah, untuk pembuktiannya, misalkan kita ambil A tidak sama dengan B, ini A tidak sama dengan B. Nah, kita andaikan vektor geser AB sama dengan PQ tidak sama dengan 0. Nah, kemudian dari pengandaian ini muncullah premis yang mana translasi oleh vektor AB itu dapat ditulis dengan X aksen Y aksen sama dengan XY plus PQ. Nah, PQ ini merupakan vektor panjang vektor tersebut. Nah, dari premis ini kita dapat lagi premis tambahan yaitu X plus B sama dengan X dan Y plus P sama dengan Y. Nah, di sini X plus B, Y plus P ini sama dengan X dan sama dengan Y, premis tambahannya kan tidak sama dengan 0 ya. Jadi kita akan mengandaikan tidak sama dengan 0. Nah, kemudian ternyata hasilnya itu ini. Nah, dari sini ini kan bisa itu kan X plus P sama dengan X. Nah, kedua ruas dikurangi dengan X sehingga P sama dengan X min X. Nah, X min X itu kan 0, jadi P sama dengan 0. P sama dengan 0. Nah, ini kan X plus P sama dengan X, kedua ruas dikurangi X sehingga menghasilkan P sama dengan X min X dan P sama dengan 0. Nah, untuk yang Y plus Q sama dengan Y itu sama seperti ini. Y plus Q sama dengan Y, kedua ruas dikurangi dengan Y, kemudian menghasilkan Q sama dengan Y min Y sehingga Q sama dengan 0. Nah, jadi ini dari langkah ketiga ini menghasilkan bahwa P sama dengan Q sama dengan 0, yang mana ini kan bertentangan dengan pengandaian yang tadi awal itu kan P Q tidak sama dengan 0. Jadi kan P tidak sama dengan 0, Q tidak sama dengan 0, dan ternyata ini dapat bahwa P sama dengan Q sama dengan 0. Nah, jadi pengandaian salah. Aspeknya karena pengandaian salah, maka tidak terdapat titik tetap. Nah, jadi terhadap vektor translasi oleh vektor AB tidak sama dengan 1, itu tidak terdapat titik tetap. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan yang semua garis yang sejajar AB akan menjadi garis tetap. Nah, kita misalkan H aksen adalah beta dari H, ini pengandaian. Kemudian ada premis H aksen
A X aksen plus B Y aksen plus C sama dengan 0. Nah, kemudian ada premis tambahan lagi, AX plus BY plus AP plus BG plus C sama dengan 0. Nah, dari sini itu di langkah 4 ini ada A plus A sama dengan B plus B sama dengan AP plus BG plus C dibagi C. Nah, dari langkah 4 ini itu menghasilkan, ini kan AP plus BG plus C dibagi C. Jadi I AP plus BG plus C sama dengan 0. Nah, AP plus BG sama dengan 0. Ini akibat langkah 4. Nah, dari AP plus BG sama dengan 0, ini kemudian kedua ruas dikurangi dengan BG, sehingga AP sama dengan negatif BG. Nah, dari AP sama dengan negatif BG ini menghasilkan bahwa arah vektor geser adalah I per P sama dengan negatif A per B. Ya, I-nya ke sini, B-nya ke sini, beserta negatifnya, sehingga Q per P sama dengan negatif A per B. Nah, ini sama dengan gradien dari aksen. Nah, gradien dari aksen itu sama dengan gradien H. Jadi, sejajar. Nah, tadi kan pengandaiannya H aksen adalah beta dari H. Kemudian ini ketemu H aksen sama dengan gradien H. Nah, karena ini akibat angka 6. Nah, jadi H aksen itu sama dengan gradien H, jadi pengandaian itu salah. Nah, karena pengandaian salah, maka semua garis yang sejajar AB itu menjadi garis tetap. Ini kan gradien aksen, gradien hasil transformasinya itu sama dengan gradien H, gradien awalnya. Nah, selanjutnya ke contoh soal. Yang pertama, diketahui persamaan parabola Y sama dengan X kuadrat dan satu translasi itu 2 negatif 4. Tentukan persamaan parabola setelah ditranslasikan. Nah, untuk ini itu kan bentuk umumnya itu kan, nah ini diketahui dua ini, nah ini diketahui persamaan ini sama dengan ini ya, tentukan. Kemudian bentuk umumnya, bentuk umum dari koordinat titik itu kan X, Y. Nah, ini sudah diketahui Y sama dengan X kuadrat. Jadi untuk Y-nya itu kita ganti dengan X kuadrat. Nah, maka menjadi P X, X kuadrat. Nah, jika P aksen X aksen, Y aksen merupakan beta P oleh translasi, maka X aksen diaksen dengan XY plus AB. Nah, dimana XY ini merupakan titik koordinat dan untuk AB-nya ini merupakan vektornya. Nah, atau ini sebuah titik koordinat ini ditranslasikan sejauh mana sih? Nah, ini sejauh A dan ini itu sejauh B. Jadi AB ini merupakan vektor. Nah, ini kan sudah diketahui 2 dan negatif 4. Jadi A-nya itu sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 4. Jadi titik X itu ditranslasi sejauh 2 dan titik Y itu ditranslasi sejauh negatif 4. Nah, ini kita substitusi ke ini, X-nya tetap, Y-nya diganti X kuadrat, tambah A-nya 2, B-nya negatif 4. Nah, sehingga menghasilkan X plus 2 dan X kuadrat min 4. Nah, dari sini, jadikan X aksen sama dengan X plus 2. Ini X aksen, dan yang ini Y aksen. Nah, ini saya tulis bawahnya X aksen sama dengan X plus 2. Untuk Y aksennya sama dengan X kuadrat negatif 4. Nah, ini kita kan disuruh mencari persamaan parabola setelah ditranslasikan. Jadi kita akan membentuk ini untuk jawaban akhirnya itu ke fungsi Y. Jadi kita akan mengeliminasi X. Jadi X aksen sama dengan X plus 2 ini kedua ruasnya dibagi negatif 2 sehingga X aksen min 2 sama dengan X. Nah, X sama dengan X aksen min 2 ini nanti kita substitusi ke ini sehingga Y aksen sama dengan X kuadrat min 4. X kuadratnya, X-nya dimasukkan ini jadi X aksen negatif 2 kuadrat negatif 4. Dan dari sini maka persamaan parabola atau persamaan petanya itu sama dengan Y sama dengan X min 2 kuadrat min 4. Nah, contoh soal selanjutnya yang nomor 2, misal diketahui persamaan grafik fungsi Y sama dengan 2X plus 3. Nah, bentuk ini itu dapat ditulis dalam bentuk rumus fungsi X 2X plus 3. Nah, dengan demikian, setiap titik P pada Y sama dengan 2X plus 3 itu dapat ditulis dalam bentuk umum Px, 2X plus 3. Tentukan persamaan petanya setelah ditranslasikan. Nah, untuk caranya ini hampir sama dengan
hampir sama dengan yang nomor 1 tadi, kan bentuk umumnya itu P, X, Y. Nah, ini Y-nya sudah diketahui, Y sama dengan 2X plus 3, jadi nanti Y-nya itu diganti 2X plus 3, sehingga bentuk umumnya ini menjadi Px, 2X plus 3. Nah, ini ya, sudah kan, tentukan bentuk umumnya X, 2X plus 3. Nah, ini kan di yang nomor 1 tadi kan sudah, nah ini kan sudah diketahui ya, ditranslasikan sejauh ini 2 dan negatif 4. Nah, pada soal ini itu belum diketahui sejauh mana. Nah, jadi ini saya misalkan ditranslasi oleh 3 dan 2. Jadi vektornya ini 3, 2, 3 dan 2. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2. Nah, untuk caranya sama. Ini X aksen, Y aksen sama dengan XY plus AB sama dengan X-nya ini. Y-nya kan sudah diganti ya, jadi 2X plus 3. Ini kita substitusi A sama dengan 3, Y sama dengan 2, kemudian dijumlahkan X plus 3 dan 2X plus 5. Nah, ini kan 2X plus 3 plus 2. 3 tambah 2 kan 5, jadi 2X plus 5. Nah, ini juga sama seperti tadi. Dari ini kan disuruh persamaan petanya, jadi kita ubah ke bentuk fungsi Y. Nah, ini seperti tadi kan, X aksen sama dengan X plus 3 dan Y aksen sama dengan 2X plus 5. Ini dari sini kan. Nah, kemudian X aksen sama dengan X plus 3 ini menjadi X sama dengan X aksen min 3 ini. Nah, ini dimasukkan ke sini, X ini. Sama seperti tadi kan, jadi Y aksen sama dengan 2X plus 5. X-nya diganti dengan X aksen min 3, kemudian ini dikali 1 pelangi, jadi 2 kali X aksen, 2 kali negatif 3, negatif 6 plus 5. Nah, negatif 6 plus 5 ini negatif sama dengan negatif 1. Jadi bentuk akhirnya 2X aksen negatif 1. Nah, jadi persamaan petanya adalah Y sama dengan 2X negatif 1. Yang mana ini bentuk akhirnya ini itu sejajar dengan garis semula. Garis semulanya kan Y sama dengan 2X plus 3. Nah, persamaan petanya itu Y sama 2X negatif 1, kan sama-sama 2X. Konstantanya ini kan tidak berpengaruh. Nah, ini sama-sama 2X, jadi ini sejajar. Nah, ini latihan soal yang kita jadikan contoh. Jadi nomor 1, jika koordinat A negatif 1,3, koordinat B negatif 5, negatif 1, dan koordinat C 2,4 adalah titik-titik yang diketahui. Maka tentukan C aksen sama dengan translasi C oleh vektor AB. Ini kan kita disuruh menentukan translasi C. Ini kan. Nah, oleh vektor AB. Nah, yang mana ini kita kan belum diketahui ya. Vektor AB-nya berapa? Ini cuma diketahui koordinatnya. Jadi langkah pertama untuk menentukan ini adalah menentukan vektornya dulu, vektor AB-nya. Nah, kemudian jika sudah dapat vektor AB ini, langsung kita substitusi ke C, langsung kita translasikan terhadap titik T. Translasi titik C terhadap vektor AB. Nah, ini diketahui ya, sama tentukan C aksen sama dengan translasi C oleh vektor AB. Nah, yang pertama menghitung vektor AB. Ini kan sudah diketahui koordinat A dan koordinat B. Nah, untuk menghitung vektor AB itu koordinat B dikurangi koordinat A. Jadi ini B1 min ini B1, ini B2. Nah, yang ini A1, yang ini A2. Boleh diganti X1, Y1. Kalau X1 ya ini X1, Y1, X2, Y2. Nah, ini saya pakai B1 negatif A1, ini dikurangi ini, kemudian B2 dikurangi A2, ini dikurangi ini. Nah, sehingga kita langsung negatif 5 min negatif 1, negatif 1 min 3 sama dengan negatif 4, negatif 4. Nah, ini vektor AB-nya sudah dapat negatif 4 dan negatif 4. Kemudian ini kita gunakan untuk menentukan translasi titik C. Ini kan C aksen sama dengan translasi C oleh vektor AB. Nah, vektor AB tadi kan negatif 4 dan negatif 4. Ini koordinat B ditambah vektor AB. Sama seperti tadi kan, X plus A dan Y plus B. Untuk A dan B-nya itu vektornya ini, X dan Y-nya itu C ini. Apa titik C, kan kita mau translasikan C. Jadi ini X, yang ini Y. Nah, di sini X plus A, Y plus B, X-nya sama dengan 2, A-nya negatif 4, Y-nya 4, B-nya negatif 4.
kita operasikan 2 plus negatif 4 jadi negatif 2, 4 plus negatif 4 ya 0. Nah, jadi translasi C oleh vektor AB adalah koordinat negatif 2, 0. Lanjut latihan soal yang nomor 2. Jika koordinat A 2,1 dan koordinat B 5,-3 adalah titik-titik yang diketahui dan S adalah sebuah translasi dari pemetaan A terhadap B, maka tentukan translasi C jika C sama dengan 4,2. Nah, untuk nomor 2 ini langkahnya itu sama dengan langkah yang dengan nomor 1 tadi, yaitu kita cari vektornya dulu. Ini kan C ini jadi kan di translasi C terhadap vektor AB. Nah, ini AB-nya sama diketahui, koordinatnya belum diketahui vektornya, sama seperti nomor 1 tadi. Jadi kita mencari vektornya dulu. Ini pemetaan sama dengan translasi oleh vektor AB. Nah, untuk menentukan vektor AB caranya sama seperti tadi. Ini A1, A2, B1, B2. Jadi B1 dikurangi A1, B2 dikurangi A2. Ini 5 dikurangi 2, negatif 3 dikurangi 1 menghasilkan 3 dan negatif 4. Nah, vektor AB-nya sudah dapat. Ini A, ini B. Nah, jadi translasi C terhadap vektor AB itu X plus A, Y plus B. Ini koordinat B-nya X, dan ini Y. X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 2. Langsung saja kita masukkan X sama dengan 4, A sama dengan 3, Y2, B-nya negatif 4. Kita operasi, ya seperti tadi, 4 tambah 3, 7, 2 tambah negatif 4 sama dengan negatif 2. Nah, jadi translasi C oleh vektor AB adalah koordinat 7, negatif 2. Lanjut ke latihan soal yang ketiga. Jika segitiga ABC dengan koordinat titik-titik A 2,3, B 8,3, dan C 8, negatif 2 ditranslasikan terhadap S yang merupakan translasi dari pemetaan B terhadap G, maka tentukan translasi segitiga ABC oleh vektor BG dengan koordinat B 3,1 dan koordinat G 5, negatif 2. Nah, pada nomor 3 ini itu kan kita disuruh untuk menentukan translasi dari segitiga ABC. Nah, untuk kasus translasi segitiga ABC itu kita sama dengan mentranslasikan semua titik sudut di segitiga tersebut. Ini kan segitiga ABC. Jadi kita akan mentranslasikan titik A, titik B, dan titik C. Nah, ini sudah diketahui terhadap B terhadap G. Jadi nanti kita translasikan ini dihasilkan oleh vektor BG dengan koordinat B 3,1 dan G 5, negatif 2. Nah, dari sini kan kita mentranslasikan segitiga. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kan sudah dibuktikan bahwa translasi adalah isometri. Nah, jadi bentuk dan ukuran segitiga itu tidak akan berubah, hanya posisinya saja yang berubah. Nah, untuk menentukan translasi segitiga ini caranya sama. Kan ini sama dengan mentranslasikan titik-titik. Jadi caranya sama dengan nomor latihan sebelumnya 1 dan nomor 2. Ini kan masih diketahui koordinatnya, belum vektornya. Jadi kita menentukan vektornya dahulu. Nah, ini kan sudah ya, S yang merupakan translasi dari pemetaan B terhadap G. Jadi ini juga vektor BG. Kita harus mencari ini dulu, menentukan vektor geser BG. Nah, caranya sama. B1 min A1, B2 min A2 sama dengan ini B1, B2, A1, A2. 5 dikurangi 3, negatif 2 dikurangi 1. 5 dikurangi 3, 2, negatif 2, dikurangi 1 sama dengan negatif 3. Nah, vektor BG-nya ini sudah ketemu. Jadi, selanjutnya kita translasi segitiga ABC oleh vektor BG. Nah, ini kita translasi titik-titik ini A, B, dan C. Kita translasikan satu-satu. Yang pertama kita translasikan yang A dulu. Jadinya aksen sama dengan X plus A sama Y plus B. Koordinat A-nya, koordinat X-nya, koordinat titik A. X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Ini kita masukkan 2 dan 3. A-nya ini ditranslasi sejauh A ini 2. Jadi plus 2, kemudian negatif 3 ini plus negatif 3. Nah, ini disederhanakan 2 tambah 2, 4, 3 plus negatif 3, 0. Kemudian lanjut ke titik B, caranya sama, pakai X plus A, Y plus B.
Kemudian X-nya ini B8, Y-nya 3. Jadi 8 plus 2, 3 plus negatif 2. Vektornya sama pakai PQ semua, karena ini kan segitiga translasi segitiga ABC terhadap PQ. Jadi titik ini kan ditranslasikan semua terhadap vektor PQ. Nah, ini 3 plus negatif 3, 0. Jadi yang B, translasi B-nya koordinat 10,0. Kemudian yang C sama, X plus A, Y plus B. Koordinat C-nya 8, X dengan 8, Y-nya negatif 2. Dari ini X plus A, Y plus B, 8 plus 2, negatif 2 plus negatif 3 sama dengan 8 plus 2, 10, min 2 plus negatif 3, negatif 5. Nah, ini kan sudah semua ya. Translasi A, translasi B, translasi C. Nah, jadi hasil translasi segitiga ABC oleh vektor PQ adalah A aksen 4,0, B aksen 10,0, dan C aksen 10, negatif 5. Jadi ini cuma geser saja, ukurannya nggak mungkin berubah. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurang kata atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.